Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang pokok bahasan baru, yaitu tentang normalitas. Normalitas ini masih sub pokok bahasan dari stoikiometri. Normalitas lambangnya N. Normalitas ini masih mempunyai hubungan dengan molaritas. Hubungannya apa? Coba lihat definisinya ini. Normalitas adalah jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Definisi ini pernah kita kenal pada pokok materi sebelumnya dengan menghilangkan kata ekivalen. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Itu konsep apa ini tanpa kata ekivalen? Ini adalah konsep tentang molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian normalitas, ada tambahan kata ekivalen, jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sama, yang dilarutkan dia adalah padatan dalam cairan, maka padatannya itu lagi-lagi harus diubah ke dalam satuan mol. Kalau dia massa, gram, harus diubah ke dalam satuan mol lagi. Balik lagi pada konsep mol, kalau dari massa diubah ke mol. Kalau kita lihat hubungannya seperti ini, N normalitas itu adalah mol ekivalen per 1 liter larutan. Mol ekivalen per 1 liter larutan. N per V ini tidak lain adalah lambang dari molaritas, lambang dari ini. Molaritas yang kemarin itu M. Maka hubungan N dan M adalah normalitas itu adalah molaritas kalikan ekivalen. Apa itu ekivalen? Nanti akan dilanjutkan di sini. Hubungannya, kemudian normalitas itu kalau dihubungkan dengan rumus praktisnya jadinya seperti ini. Rumus praktis dari molaritas kemarin adalah sama seperti ini. Volume larutan, cuman bedanya di sini. Kalau di M kemarin yang ini M, di sini diganti MR. Ini diganti MR. Tapi di normalitas sini adalah MR itu dibagi dengan ekivalen. MR-nya dibagi dengan ekivalen. Apa itu ekivalen? Nah, ini cara belajar tentang ekivalen. Ekivalen lambangnya EK adalah ada pada dua konsep. Kalau dia konsep asam basa, ekivalen diartikan sebagai jumlah OH- atau jumlah H+ pada suatu senyawa. Jumlah OH- atau H+ pada suatu senyawa. Atau kadang-kadang bisa disimpulkan, bisa diringkas menjadi bilok. Bilok suatu ion logam. Bilok suatu ion logam. Contoh. Kalau ada basa CaOH 2 kali, ionisasinya adalah seperti ini, Ca2 positif dan 2 OH- ini. Nah, pada senyawa CaOH 2 kali, EK-nya, ekivalennya adalah 2. Dengan artian, kembali pada prinsip utama, jumlah OH- atau H+. Di sini jumlah OH-nya ada 2, maka ekivalennya adalah 2. AlOH 3 kali. OH-nya ada 3 ini. OH-nya 3, OH-nya ada 3, maka ekivalennya adalah 3. Kadang-kadang juga untuk mempermudah ekivalen itu 3 dari mana? Kadang-kadang melihat biloks dari ion logam ini. Al3+ berarti dia ekivalennya 3 dengan catatan dia adalah senyawa basa atau senyawa basa. CaOH 2 kali 2+ berarti biloknya EK-nya adalah 2 dengan catatan dia senyawa basa. Bagaimana kalau asam? Asam sama, dia adalah jenisnya lagi jumlah ion H+. H2SO4 kalau diionkan jadinya 2H+ plus SO4 min 2. 2H+-nya ada 2, maka ekivalennya sama dengan 2. H3PO4 ionisasinya adalah 3H+ dan PO4 min 3. Ekivalennya jumlah H+-nya ada 3, maka ekivalennya ada 3. Ini berasal kalau menurut konsep ekivalen pada senyawa asam basa, jumlah H+-nya atau jumlah OH-nya atau jumlah biloknya ini kalau dia ion logam. Ada pula ekivalen itu dari senyawa reaksi redoks. Ekivalen itu adalah jumlah ion yang terlibat. Contohnya ini. Ini senyawa redoks, misalnya ini reaksi redoks.
Reaksi redoks AgCl dengan Ni menjadi Ag plus Cl Ni Cl2. Apa ciri-ciri redoks? Ciri-ciri redoks itu adalah terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ini Ag1 plus menjadi 0, Ni0 menjadi plus 2. Berarti ini reaksi redoks. Di dalam reaksi redoks ini tidak ada OH-nya, tidak ada H plusnya. Lalu bagaimana kalau kita mengetahui elektron valen EK-nya, ekuivalennya? Nah, lihat saja begini. Ini turun 1, dari 1 plus menjadi 0, turun 1, ini dari 0 menjadi 2, naik 2, dikalikan saja 2 dan 1, ini berarti 2. Atau kalau kita pecah satu-satu, ini Ag plus menjadi Ag begini, maka dia menerima 1 elektron. Ni ini menjadi Ni plus, berarti dia melepas 2 elektron. Biar pas jumlah yang diserahkan dan yang diterimakan itu sama, yang menerima 2 ini mau menyerahkan 2, maka biar pas, maka Ag-nya harus jumlahnya 2 biar yang diberikan diterima semua. Nah, atau cara praktisnya dikalikan silang, elektronnya dikalikan silang, yang ini dikalikan 2, kemudian yang ini dikalikan 1, sehingga jadinya seperti ini. Nah, ini adalah jumlah elektron yang terlibat pada Ag itu ada 2, pada Ni ini juga ada 2. Jumlah elektron yang terlibat ini menunjukkan EK-nya sama dengan 2. Itu ya untuk EK pada konsep reaksi redoks. Nanti EK pada konsep reaksi redoks ini akan dipelajari lebih jauh di kelas 3. Untuk yang sekarang di kelas 1 ini yang dipahami ini dulu elektron ekivalensi pada senyawa asam basa. Tinggal lihat saja jumlah ion H plusnya atau jumlah ion OH-nya ada berapa. Itu adalah ekivalennya. Oke. Ini ya. Jadi bedanya molaritas kalau di sini diganti Mr, kalau normalitas Mr-nya dibagi EK-nya. Ini tadi N, ini ada pengunciannya N, apa tuh N? N normalitas, satuannya normal. N sama masih jumlah zat terlarut, capadatan yang dilarutkan nih, kan? Satuannya mol. Mt ini massa terlarutnya masih sama, gram. Kemudian massa ekivalen, apa massa ekivalen? Ya ini tadi Mr nya dibagi ekivalennya. Kemudian Mr nya sama dengan yang kemarin-kemarin, EK nya tadi sudah dijelaskan. V nya, nah, kalau pakai V ini lagi-lagi tetap satuannya adalah liter. Kalau pakai V ini satuannya adalah mililiter. ME sudah ya. Kemudian lanjut ke aplikasinya. Contoh soal 1. Sebanyak 100 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 ml air. Sebanyak 100 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 ml air. Berapakah normalitas larutan yang terbentuk? Ini jadi CaOH 2 kalinya ada 100 gram, airnya sebanyak 500 ml. Ini nanti dalam prosesnya ini sebetulnya adalah timbang dulu CaOH 2 kalinya 100 gram lalu ditambahi air. Dalam proses prakteknya nanti 100 gram CaOH ini timbang lalu ditambahi air sampai volumenya 500 begitu ya. Jadi 500 ml ini adalah volume plus setelah ditambahi air, Berapakah normalitas larutan yang terbentuk? Jawab. Dibuat reaksi ionisasinya seperti ini, atau dihitung saja jumlah OH-nya ada 2, maka EK-nya sama dengan 2. Lalu dihitung N sama dengan N per V kalikan EK. N-nya ini adalah jumlah massa yang dilarutkan itu, tapi satuannya mol. Bukan seperti ini. Tadi massanya adalah 100 gram. MR dari CaOH 2 kali ini dihitung. Setelah hitung ternyata ketemu 74. Kalau sudah ketemu 74 baru dikalikan dengan EK-nya. EK-nya 2 kalikan lalu dibagi dengan volumenya. Volumenya tadi 500 ml. 500 ml berarti dipakai rumus ini dia menggunakan 0,5 ini adalah dari volume yang 500 ml tadi diubah satuannya menjadi liter. Jadi 0,5 dan dibagi dikalikan lalu dibagi 0,5. Jadi di sini dapat 2,7 satuannya normal atau N normal. Kalau kita hitung pakai rumus praktisnya seperti ini. N sama dengan MT per BE kalikan 1000 per
V larutan, VL ini, BE atau ME, massa saja, berat ekuivalen atau massa ekuivalen. MT nya masukkan ini 100 gram, kemudian BE nya itu adalah MR nya dibagi EK, MR nya adalah 74, kemudian EK nya adalah 2, 74 dibagi 2 kalikan 1000/500. Kenapa sini 500 bukan 0,5? Kalau pakai menggunakan rumus praktis ini masukkan angka yang satuannya mililiter, 500. Hitung hasilnya sama 2,7 molar. Ini contoh 2,7 normal, ini salah. 2,7 normal sama seperti ini N. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, jika 200 ml larutan CaOH ini sudah mempunyai konsentrasi 2 molar, ini larutannya sudah konsentrasinya sudah 2 molar, sudah diketahui. Berapa konsentrasi larutan CaOH 2 kali ini dalam satuan normal? Diubah, yang diminta adalah dari satuan molar menjadi normal. Tadi rumusnya adalah N sama dengan M kalikan EK. Jadinya seperti ini. Ini N sama dengan M kalikan EK. Konsentrasi molarnya 2 molar, EK nya 2, jadinya 2 kali 2 sama dengan 4 normalitas, 4 normal. Gitu ya. Kalau mau mencari satuan normalitas maka harus mengenal dulu EK, ekuivalennya berapa. Apa itu ekuivalen? Tadi saya ulang, jumlah ion OH- atau jumlah ion H+ pada suatu senyawa, atau kalau dia lebih gampangnya, kalau dia pada senyawa basa saja ini sebetulnya cari biloxnya kalau dia basa. Tapi kalau pada asam, cari bilox sisa asamnya, cari muatan sisa asamnya. Ini banyak buku menggunakan ini, tapi yang lebih tepat adalah jumlah ion OH- atau jumlah ion H+-nya. Ini untuk normalitas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Sebanyak 100 gram MgOH 2 kali, ini bahasanya diubah sebetulnya, ditambahi air sampai volumenya 1000 ml. Ditambahi air sampai volumenya 1000 ml dalam pembuatannya di laboratorium. Berapakah normalitas larutan yang terbentuk? Itu tadi, balik lagi. Ini diubah ke satuan mol, tinggal masukkan umumnya saja. Jika 150 ml larutan MgOH 2 kali mempunyai konsentrasi 1,5 molar, ada konsentrasinya satuan molar ketemu. Berapakah konsentrasi larutan MgOH ini dalam satuan normal? Sudah, tadi ada contohnya. Sudah, ini tentang normalitas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Latihan soalnya dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.